Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topinya dibalik dulu. Nah, dibalik ya. Kenapa saya balik ini? Biar cahayanya mengenai jidat, biar cara berpikir Mbah Gemblung cemerlang. Kayak kernet kernet tausiah, bukan tausiah, ini kernet deleming ya. Ya, kalau bahasa Jawa kernet itu kenek ya. Jadi delemingnya kena gitu loh, mengena ya. Jamaah vieweriyah di mana saja berada, baik di dunia atau di akhirat, yang mengikuti deleming Mbah Gemblung. Hidup ini perlu setiring, nyetel. Bagaimana kita harus nyetel, kapan harus lembut, kapan harus tegas, kapan harus keras. Toh kalau sikap kita keras masih dalam konteks edukasi, bukan menghancurkan, itu namanya kebijakan. Banyak orang yang tidak memahami rahasia ini, baik itu pemimpin, pejabat, atau bahkan pemuka agama sekalipun. Dalam hidup ini, sekali lagi, perlu steering, perlu nyetel. Kalau dalam musik ya stem ya, perlu tuner ya. Kalau nadanya masih fals ya di stem sampai flat tune-nya, nadanya ya kan. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat. Ini Mbah Gemblung deleming improvisasi spontan tanpa tekstual ya. Improvisasi ya. Kalau kita di jalan cepat itu bisa mencelakakan, tapi juga bisa menyelamatkan. Sebaliknya pun begitu. Pelan, perlahan bisa menyelamatkan kita ya di jalan raya, tetapi juga bisa mencelakakan, tergantung konteksnya. Hidup ini banyak rahasia yang banyak tidak dipahami oleh banyak orang, entah itu pemimpin, entah itu ketua, entah itu bahkan pemimpin agama. Sekali lagi, steering itu penting. Hidup harus nyetel-nyetel. Kapan kita harus pelan, kapan kita harus tegas, kapan kita harus keras. Tetapi keras dalam konteks mengedukasi, itu namanya kebijakan.
jamaah vieweriyah di dunia wal akhirah, siapa tahu orang-orang yang sudah berada di akhirat mendengarkan gelemingan maut Mbah Gemblung ini. Kenapa dalam hidup ini kita perlu nyetel? Nyetel itu penting agar terjadi dinamika. Dinamika apa saja? Dinamika politik misalnya, ya harus perlu nyetel. Itu kunci yang harus dilakukan. Kalau kita tidak pinter-pinter nyetel, ya sudah. Kalau sebuah orkestra biolanya tidak di stem, terus selonya tidak di stem, tidak disetel nadanya, gitarnya tidak disetel, entah nyetelnya manual atau pakai tuner, ya sudah, nadanya beda-beda. Yang ini kunci C, yang ini G, karena tidak disetem itu. Jadi orkestrasinya itu bisa ambiar. Kalau ambiarnya kerupuk udang masih enak, masih bisa dinikmati gurihnya, atau ambiarnya emping masih nikmat. Tapi kalau ambiarnya sebuah orkestra, Mbak Untung kalau bilang R ini kadang sulit, terganjal oleh lidah sendiri. Kalau ambiarnya orkestra atau simfoni, ya sudah, merusak telinga, merusak pikiran, kita tidak bisa menikmati. Sama sekali tidak ada dinamikanya. Demikian pun dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, kita ya perlu nyetel, perlu nyetem ya. Di lingkungan kecil ya harus nyetel. Bagaimana kita serawung baik dengan tetangga, dengan kerabat, harus disetel. Kenapa? Supaya terjadi dinamika, ada dinamika, dinamis begitu. Kalau itu sudah tercipta, walangkah indahnya hidup di lingkungan kecil. Ada persatuan, ada kerukunan, ada toleransi, ada solidaritas. Sekalipun di lingkungan itu majemuk ya, ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada Sunda, ada Papua, ada Dayak, ada Jawa. Teng 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 teng, itu lagunya Oma Irama. Ya sedikit guyon, enggak apa-apa ya, joke atau candaan itu untuk melenturkan hal yang kaku. Dalam politik kita di Indonesia ini juga sering kaku-kakuan, bukan? Itu bisa jebret ya. Kalau jebret ke muka sendiri bagaimana? Ya itulah, makanya ya harus nyetel di lingkup kecil, nyetel supaya harmonis begitu ya, tercipta harmonisasi, orkestrasi
dalam eh, lingkungan kita. Ya, anggaplah itu orkestrasi dalam lingkungan gitu ya. Ini sebetulnya kan perumpamaan yang tidak tepat, tapi ya kalau tidak tepat itu ya tergantung penerimaan kita menangkapnya. Jadi nggak usah kaku-kaku, harus luas ya kan, harus plastis, dinamis. Jamaah viewer ya semuanya, tujuan hidup itu adalah kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, yang itu harus diupayakan tercapai tahap demi tahap. Indonesia kalau untuk mencapai kesejahteraan ya tidak bisa secepat membalik telapak tangan, harus lewat tahapan-tahapan. Bagaimana pertanian harus bisa diangkut secara lancar, butuh akses jalan yang baik, begitu kan? Dan kenyataannya sekarang ini akses jalan di desa-desa sudah bagus untuk mengangkut hasil pertanian. Desa-desa itu kan sebetulnya termasuk penopang ekonomi nasional pelosok-pelosok. Wong desa, wong gunung menanam wortel, menanam tomat, menanam timun, menanam lobak, menanam buncis, menanam kacang panjang. Panennya, hasilnya didrop ke kota-kota. Jadi ya betul kata Sultan Mendut Sultan Mendut, sobat saya itu, wong dusun-dusun ini malah nyekei badroki wong kota. Itu saya setuju, itu sangat setuju ya. Kenyataannya memang padi dari desa-desa disuplai ke kota untuk ya itu terlalu vulgar ya, tapi ya nggak apa-apa, vulgar kalau memang nyata ya nggak apa-apa ya. Padi dari dusun-dusun, dari desa-desa dikirim ke kota-kota, entah itu kota besar atau kota kecil, untuk kebutuhan perut masyarakat kota, warga kota. Ya enggak? Ini Mbah Hompong ya, anggaplah ini lagi mengigo ya, tapi ora apa-apa nek mengigonya itu ada manfaatnya itu ya. Manfaat itu saya sering dengar ya di desa-desa itu, kalau bilang manfaat gitu, manfaat ya sama saja, nggak apa, intinya kan sama. Alhamdulillah viewer, hujan turun ya. Ini sepertinya puncak musim penghujan, atau barangkali ini justru sekarang ini musim hujan kembar. Jadi ini awal musim penghujan ya ora apa-apa, ora masalah. Manut wae hujan tidak beli kan. Hujan itu barokah, nggak usah mengeluh ya. Petani malah seneng hujan turun, bisa tanam lagi kan. Tetapi kalau yang jual es ya mungkin merengut ya, wah kok udan esnya ora payu gitu ya. Nah, karena dingin, terus orang yang harusnya menjemur jadi menjemur entah itu mie atau mie itu, mie yang tradisional itu kan dijemur pakai matahari, tapi yang modern kan sudah pakai mesin ya. Nggak usah mengeluh, intinya kita tetap
positive thinking, tetap kusnudon pada Gusti Allah. Kowe kok udan, alhamdulillah, banyak bersyukurnya ya. Oh ya, viewer, ini karena Mbak Gemblung delemingnya improvisasi ya, random saja ngobrolnya. Kemarin ada teman ya, teman akrab saya, teman ya, mantu, teman turu istri Mbah Gemblung maksud saya. Dia tanyanya begini, abang abang ya betul, abang, kalau kita berdoa dalam bahasa Jawa, apakah doa kita diterima oleh Allah? Mbak Gemblung kan jadi geli-geli bagaimana gitu. Sekalipun doa kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa taki-taki di Suriname sana ya. Ya nggak apa-apa, asal dimulai dengan umul kitab ya. Nah, itu menurut Mbah Gemblung. Nah, karena Allah itu kan paham dengan bahasa apa saja, karena bahasa-bahasa di seluruh dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ora apa-apa ndonga nggo basa apa wae, Gusti Allah itu paham. Allah paham, understanding pasti. Iya, orang bisu saja bacanya di dalam hati. Kita yang nggak tahu kalau orang bisu itu berdoa dalam hati. Ngerti po sampean? Orang ngerti toh? Saya punya teman orang bisu ya, itu dipanggilnya bekek. Dia religius, berdoa dalam hati gini, tapi Tuhan mendengar doanya, doa dalam hatinya. Gerakan doa dalam hatinya itu Tuhan menangkap sinyalnya, karena Tuhan itu kan maha memiliki yang ada di dunia ini. Manusia itu kan juga milik Allah, hati manusia itu juga milik Allah gitu. Mbuh kuwi atimu resik apa reget, atimu drengki apa ora, kuwi ya milik Allah. Wong sampean kabeh iki lak ya gur titahe Gusti Allah toh. Kadang Mbah Untung itu juga geli gitu ya. Jadi kalau berdoa pakai doa apa saja itu ora popo, sah, asal dimulai dengan umul kitab dan diakhiri dengan amin. Semoga Allah mengijabah, begitu kan. Sekali lagi, ini dari pertanyaan Nyai Mbah Gemblung, kalau berdoa pakai bahasa Jawa, apakah doa kita diterima? Ya diterima saja, kenapa tidak? Allah itu kan maha menerima, maha pengasih, maha memahami. Burung tahu sejarah itu ngasek kapan sekombian awal sampai akhir Allah tidak paham manusia, ya ora mungkin. Ya enggak, pasti paham Gusti Allah itu. Wong ndonga ning ati saja juga tahu kok gerakan hati berdoa. Hatinya bicara, ya Allah, karuniailah aku rezeki yang barokah. Dalam hati itu dengar, tahu Gusti Allah. Jadi kita harus yakin, ainul yakin, berdoa dengan
bahasa apa saja asal dimulai dengan umul kitab, insya Allah doa kita didengar oleh Gusti Allah. Meminta pada Gusti Allah, Tuhan itu tempat meminta. Minta apa sajalah. Kalau kita tidak pernah meminta pada Gusti Allah, itu namanya kesombongan. Mentang-mentang sudah punya resto besar, mentang-mentang sudah punya homestay banyak, mentang-mentang tanahnya di mana-mana, mentang-mentang menteng kelek. Bukan maksud Mbak Untung. Sekalipun sampean itu sudah punya apa-apa, ya harus wajibnya meminta, karena Allah itu tempat meminta, ya kan? Ya minta kesehatan, minta tidak dimusuhi saingan bisnismu, minta tidak dimusuhi lawan politikmu kalau itu politisi ya. Ini Mbah Untung ngomong kan bukan pada seorang dua orang saja ya, tetapi juga ngomong untuk pemimpin. Ya ora apa-apa toh kalau Mbah Untung ngomong untuk pemimpin lewat media ini, ngomong untuk warga, ngomong untuk pedagang, ngomong untuk polisi, ngomong untuk tentara, ngomong untuk petani, ya bebas, nggak apa-apa. Ini demokratis kan namanya. Jadi kita harus berpikir secara eklektik, berpikir secara bebas dan luas, tetapi tetap dalam konteks positif ya. Apalagi ada yang mau Mbah Gemblung omongkan, menciptakan harmonisasi itu penting. Harmonis tercipta di lingkungan kecil, di lingkungan kantor, di lingkungan instansi militer, di lingkungan instansi pemerintahan, di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Harmonisasi itu penting diciptakan dari waktu ke waktu. Itu ya, Mbah Untung bukan menggurui, Mbah Untung bukannya sok pinter. Mbah Untung ini juga merasa terus saja geblek, petruk. Bukan hanya petruk ya, kalau bahasa di sana itu endong ya. Ya petruk, ya geblek, ya endong, bodoh. Ya ada lagi istilah apa namanya selain ya koplo ya. Ya apa ya, pekok. Makanya kan Mbah Untung ini terus saja belajar, ya belajar pada siapa saja yang Mbah Untung temuin. Ketemu petani ya belajar pada petani, ketemu pedagang ya belajar sama pedagang, ketemu sama kapolsek ya berguru pada kapolsek, ketemu sama para ulama ya berguru pada para ulama. Asal semuanya itu kan positif, manfaat ya, manfaat. Tapi ya nggak apa-apa, saya suka istilah manfaat, kok lebih ekspresif gitu loh. Asal apa yang disampaikan itu manfaat, mengandung ilmu yang manfaat, ya itu semua Mbah Untung terima. Saya posisikan sebagai guru Mbah Gemblung. Jadi kalau kali ini obrolan Mbah Untung berkesan smart, smart gareng petruk bagong. Ya barangkali bisa begitu, bisa tidak, tergantung
cara Anda mengapresiasinya, ya. Sekali lagi saya ngomong tidak hanya untuk seorang dua orang saja, tetapi untuk semuanya saja. Mbah Untung ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan orang yang punya posisi penting di masyarakat, tetapi kan Mbah Untung berhak, punya hak bicara karena Mbah Untung dikasih mulut oleh Allah, dikasih hati, dikasih pikiran oleh Allah. Apa yang perlu Mbah Gemblung sampaikan itu baik dan benar, saya berhak untuk menyatakannya pada sampean semua. Itu saja delemingan sore yang mulai hujan, ya. Itu lihat, ya, hujan kan, ya, hujan yang membawa berkah, ya. Sekali lagi, itu saja delemingan Mbah Gemblung sore ini di hari Selasa, selo ning menungso. Mbah Untung lagi selo, deleming untuk semua viewer Poros Borobudur Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbah Poros. Sik, Malik kopi sik.